Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Aku pengen minta tolong ke kalian buat subscribe channel ini. Karena kalau kalian nggak subscribe channel ini tuh kayak gimana gitu. Bunyi. Oke, udah subscribe kan? Jazakumullah khairan. Kalau gitu, selamat menonton. Ini buat hewan, tapi kita coba deh satu aja. Devi, enak gak ya? No. Selamat datang di area Safari Farm Jawa Timur Park 2, pembelajaran satwa dan rekreasi. Di sini kami akan mengajak Anda berwisata menggunakan kita mau kereta masuk ke dan Safari berinteraksi Farm lebih dekat ini dengan satwa yang ada di sebelah zona. Bagi Anda yang telah membeli makanan untuk satwa, kami akan memberikan kesempatan untuk feeding atau memberi makan kepada satwa secara langsung di beberapa zona yang telah kami sediakan. Harimau Benggala, Panthera tigris bengalensis, sering juga disebut dengan sebutan harimau India. Keluarga kucing besar dari India ini merupakan harimau terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberian. Berat harimau benggala dewasa mencapai 250 kg. Harimau benggala memiliki warna kulit oranye hingga kuning keemasan dengan garis hitam atau coklat pekat dan ekor berwarna putih bergaris. Jenis harimau benggala terbilang tangguh karena bisa bertahan dalam berbagai kondisi alam, termasuk tinggal di pegunungan dingin di Himalaya hingga hutan bakau Sundarbans yang panas dan lembab. Untuk bertahan hidup, hewan karnivora ini mengandalkan kemampuannya untuk berburu hewan lain seperti rusa, babi hutan, kelinci, bahkan beberapa hewan buas lain seperti macan tutul, serigala, hingga buaya. Harimau benggala betina mengandung bayinya selama 104 sampai 108 hari dan melahirkan 2 hingga 6 ekor bayi harimau. Si bayi harimau akan diasuh oleh induk mereka sendiri dengan sedikit bantuan harimau jantan. Harimau benggala kecil ini tidak dapat berburu sendiri sampai mereka berusia 18 bulan dan akan tetap dengan induk mereka selama 2 sampai 3 tahun hingga mereka membubarkan diri. Wah guys, ini apa nih? Babi. Oh, babi hutan sih. Buaya muara. Buaya muara atau buaya bekatak adalah jenis buaya terbesar di dunia. Dinamai demikian karena buaya ini terutama hidup di sungai-sungai dan di dekat laut atau muara. Buaya ini tersebar di seluruh perairan dataran rendah dan perairan pantai di daerah tropis Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Panjang tubuh buaya dewasa bisa mencapai 12 meter, dengan bobot bisa mencapai 200 kg. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada. Wah, ini nih kita bisa ngasih makan hewannya guys. Ngasih makan badak. Nah, ini nih guys. Oh tidak. Ya, jatuh. Ya, nggak jadi kasih makan deh. Ya, kok nggak dimakan sih? Gak mau juga. Jangan dilepas om, biar kesini terus. Lagi Devi sisain deh, masih ada banyak habisnya. Devi sisain deh. Devi sisain, masih ada banyak.
Iya, iya. 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 Oh, dadah. Dadah, dadah, dadah. Nih, guys. Kalau yang ini rusanya kecil. Rusa Timor diperkirakan asli berasal dari Jawa dan Bali, kini ditetapkan menjadi fauna identitas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rusa Timur sering juga disebut sebagai rusa Jawa, mempunyai bulu berwarna coklat kemerah-merahan hingga abu-abu kecoklatan dengan bagian pawa perut dan ekor berwarna putih. Rusa jantan memiliki tanduk atau ranggah yang bercabang. Tanduk akan tumbuh pertama kali pada anak rusa jantan pada umur 8 bulan. Setelah dewasa, tanduk menjadi sempurna yang ditandai dengan terdapatnya 3 ujung runcing. Rusa betina memiliki setiap anak setiap tahun dengan sekali musim rata-rata 1 ekor anak. Rusa sambar. Rusa sambar merupakan rusa terbesar di Indonesia. Ciri khas rusa sambar adalah tubuh yang besar dengan warna bulu kecoklatan dan cenderung berwarna coklat keabu-abuan atau kemerah-merahan, warna gelap sepanjang bagian atas. Rusa yang hidup di Sumatera, Indonesia ini dapat tumbuh setinggi 102 cm sampai 160 cm dengan panjang tubuh sekitar 150 cm. Tanduk rusa sambar juga tergolong panjang dan bisa mencapai hingga tinggi 1 meter. Rusa betina akan hamil selama 7 sampai 8 bulan. Anak rusa akan bersembunyi selama 1 sampai 2 minggu, baru kemudian bergabung dengan kelompok. Tanduk rusa hanya dimiliki oleh rusa jantan yang tumbuh pada umur sekitar 14 bulan. Tanduk pertama hanya berbentuk lurus dan baru bercabang pada masa pertumbuhan tanduk berikutnya. Tanduk akan lepas pada umur 10 sampai 12 bulan setelah tumbuh. Selanjutnya akan tumbuh kembali. Blackbuck. Antelop jenis ini memiliki perpaduan warna gelap dan putih, ditemukan di wilayah India, Nepal, dan Pakistan. Seperti kebanyakan antelop, hanya blackbuck jantan yang memiliki tanduk. Masa kehamilan betina mencapai 6 bulan dan melahirkan 1 anak sekali melahirkan. Antelop ini mampu bertahan hidup hingga usia 10 sampai 15 tahun. Rusa nilgai merupakan rusa terbesar di Asia yang dapat tumbuh hingga 100. Usianya masih 10 tahun, dia pejantan, kami beri nama Baptis. Dengan badan sebesar itu, dia masih mampu berlari hingga mencapai kecepatan 70 km per jam. Sekalipun dia berlari, dia gak bisa belok ataupun ngerem. Baik, persiapan memasuki zona kelima. Apa? Enggak lah. Zona kelima kita bertemu dengan satwa yang sangat pemalu dan dia suka bermain di air. Oh lah, tapi nggak basah. Dia basah. Ini dikasih makan mau nggak om? Sebelah sini ada nggak? Wih, tuh guys. Bau ya? Silakan dilemparkan pas mulutnya ya. Menunggu mulutnya terbuka dulu sebentar. Ya dia nggak mau buka mulutnya guys. Lagi capek paling. Wah, itu apa ya guys? Unta ya? Unta. 183 cm panjangnya. Satwa ini merupakan antelop asli Mau lagi. unta. Seperti yang diketahui
diketahui, unta hidup di padang pasir yang memiliki temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuk. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa dirubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa dirubah menjadi 1 gram air. Kemampuan adaptasi lainnya yang luar biasa adalah sistem respirasinya meninggalkan sedikit sekali jejak uap air. Uap air yang keluar dari paru-paru diserap kembali oleh tubuhnya melalui sel khusus yang terdapat di hidung bagian dalam, membentuk kristal dan suatu saat dapat diambil. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Lebih dari itu, unta mulai berkeringat. Penguapan dari keringat yang terjadi hanya pada kulitnya, bukan pada rambutnya. Dengan cara pendinginan yang efisien itu, unta menghemat air cukup banyak. Ginjal dan usus mereka sangat efisien dalam mengeluarkan air. Urin mereka sangat kental dan kotoran mereka sangat kering sehingga bisa langsung dibakar ketika dikeluarkan. Kejar lagi dia. Ini lucu deh, Vi. Udah apa nih? Iya dah. Ya Allah. Ini lucu. Yang ini lama, Devi, lucu juga. Iya. Jadi kayaknya masih ada lagi deh di belakang. Apa ya? Benteng kalau nggak salah. Iya, nggak rapi ya. I love you 3000. Thank you so much. Habis. Nih guys. Sisiran. Seru juga ya. Kita sekarang jangan dilempar, jadi aja. Elk. Menurut penduduk asli Amerika, elk berarti rusa yang berwarna cerah. Elk dewasa beratnya bisa mencapai 500 ya kg. Allah. Dapat ditemukan di Amerika Utara dan juga daerah pegunungan Asia Tengah. Elk jantan memiliki tanduk yang besar yang runtuh setiap tahunnya. Tanduknya yang sangat unik karena berbentuk cabang-cabang seperti dahan pohon. Pejantan biasanya akan menggunakan tanduknya untuk bertarung memperebutkan betina. Elk jantan juga menggunakan vokalisasi untuk menarik perhatian betina. Elk termasuk hewan ruminansia atau diartikan hewan memamah biak seperti halnya sapi yang memiliki 4 ruang lambung. Satwa ini termasuk satwa yang langka. Di alam liar, elk hanya tersisa 200 sampai 300 ekor saja. Udah. Dia bersin.
Bison adalah hewan darat besar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Di Amerika, bison biasanya tinggal di lembah sungai dan juga dataran padang rumput, serta daerah yang dipenuhi semak lebat, karena mereka adalah binatang yang makanan utamanya adalah rumput dan tanaman semak. Bison adalah banteng khas Amerika. Mereka adalah hewan simbolis yang melambangkan tentang kebesaran dan kegagahan. Tahukah Anda, bulu mantel bison yang tebal itu sangat terisolasi dengan baik, sehingga gumpalan salju dapat terus menempel di punggungnya tanpa mencair. Jika berdiri, tinggi bison mencapai 5 sampai 6,5 kaki atau 1,5 sampai 2 meter, dan beratnya hampir mencapai 1 ton, yaitu 998 kg. Meskipun ukurannya besar, kaki mereka mampu bergerak cepat. Ketika diperlukan, mereka mampu berlari dengan kecepatan hingga 40 mil atau 65 km per jam. Tanduk mereka melengkung dan tajam, yang tumbuh mencapai 61 cm. Banteng Wah, selesai guys. Pengunjung, zona ini merupakan zona terakhir wisata Safari Farm. Kami himbau kepada pengunjung untuk meletakkan sampah bekas tempat makan satwa di dalam kereta. Dan jangan lupa mencuci tangan Anda di tempat yang telah kami sediakan di pintu keluar Safari Farm. Jangan lewatkan pertunjukan Singa Laut Show pada pukul 12, 14, dan 16 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Dan mari senantiasa melestarikan satwa-satwa bersama Jawa Timur Part 2, pembelajaran satwa dan rekreasi. Dadah, Mas Azam. Kami informasikan Ah!